Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 429. Saya akan membantu Anda. Setelah dokter selesai berbicara, semua orang mengangguk setuju. Yang dia maksud adalah Ye Yan berbicara omong kosong ketika dia mengajukan permintaan seperti itu. Jelas tidak ada cara untuk melakukannya. Tapi demi wajahnya sendiri, dia menolak mengakuinya. Jadi dia sengaja membuat permintaan yang tidak mungkin dipenuhi, sehingga menghilangkan tanggung jawabnya sendiri. Tuan, bukankah lebih aman jika menambahkan dosis Millennium Ganoderma Lucidum ke dalam resep Anda? Dokter berkata lagi pada Ye Yan. Tapi semua orang bisa mendengar sarkasme dalam suaranya. Ye Yan meliriknya dan mengira ini adalah pola perkembangan normal. Dia tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika Ye Yunlan berkata dengan dingin. Siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan tuan muda kedua seperti ini? Udara di dalam ruangan seakan membeku seketika. Staf medis langsung terdiam, dan keringat dingin mengucur di dahi dokter. Sial, aku sedikit terbawa suasana. Dia memarahi Ye Yan ribuan kali di dalam hatinya. Sungguh omong kosong tuan muda kedua. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa melakukan kesalahan seperti itu? Namun dokter tidak berani sombong sama sekali, dan berkata dengan suara ketakutan, "Maaf Bu, saya terlalu lanjang." Ye Yunlan menatapnya dengan wajah dingin. "Sekarang, haruskah kamu meminta maaf padaku?" Dokter itu enggan, tapi lebih takut, dan menoleh ke Ye Yan, tuan muda kedua. "Maaf, saya mengatakan hal yang salah." Ye Yan membuka mulutnya dan akhirnya melambaikan tangannya. "Lupakan saja." Belum lagi dia tidak marah sama sekali. Ye Yunlan membela dirinya dengan sangat kuat sehingga bahkan jika dia benar-benar tidak puas, itu sudah lama hilang. Lakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna, kata Ye Yunlan ringan. Kemudian, tanpa mempedulikan anggukan dan bungkukan staf medis, dia menoleh ke arah Ye Yan dan berkata, "Ayo pergi, kamu sudah lelah karena bepergian dan kamu hampir perlu istirahat." Ye Yan mengangguk dan mengikutinya, mengambil 2 langkah. Kemudian, dia berhenti dan berbalik. Situasi orang tua itu membutuhkan kekuatan obat yang kuat untuk menghilangkan stasis yang terakumulasi di meridian dan organ selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Ganoderma lucidum, bahan obat yang ringan, tidak cocok. Setelah mengatakan itu, Ye Yan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Masih ada ruangan yang penuh dengan staf medis. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Apa yang tuan muda kedua katakan di akhir, sepertinya masuk akal. Berjalan keluar kamar, kali ini keduanya berjalan berdampingan. Apakah kamu tidak meragukan perkataanku? Ye Yan tidak mau bertanya. Ye Yunlan meliriknya, "Apa maksudmu? Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang pengalaman masa lalu dan kemampuan Anda. Tetapi kamu adalah saudaraku, dan kamu telah memberikan saran yang mungkin baik untuk kakekku. Bukankah aku harus cenderung mempercayainya terlebih dahulu?" Tidak ada keraguan di wajah muda Ye Yunlan, seolah-olah ini adalah hal yang biasa.
Ye Yan terdiam sesaat dan tidak tahu harus menjawab apa. Oke, aku tahu kamu gugup saat pertama kali berada di sini. Tidak masalah, kamu akan menjadi lebih baik perlahan-lahan. Villa ini memiliki 3 lantai. Karena kakek sakit parah, sebagian besar kerabat keluarga Ye berkumpul di istana ini. Kata Ye Yunlan dan Ye Yan sambil berjalan. Kemudian, sudut bibir merahnya melengkung membentuk lengkungan mengejek. Namun, untuk beberapa alasan kamu bisa menebak, satu-satunya orang yang tinggal di lantai ini adalah kamu dan aku. Ye Yan tentu saja mengerti. Informasi yang diterimanya memberitahunya bahwa keluarga Ye saat ini secara umum terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi jaminan yang dipimpin oleh Ye Yunfan, dan yang lainnya adalah faksi langsung yang dipimpin oleh Ye Yunlan. Diperkirakan putra Tuan Ye, ayah kandung Ye Yan, meninggal dalam usia muda, jadi nyatanya hanya ada satu keturunan langsung dari keluarga Ye, Ye Yunlan, dan sekarang ada Ye Yan yang lain. Memikirkan hal ini, Ye Yan mau tidak mau memandangi adik perempuannya yang murahan. Seberapa kuat kemampuannya sehingga dia bisa kewalahan oleh begitu banyak orang sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Apa yang kamu lihat? Ye Yunlan memperhatikan tatapannya dan bertanya. Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir kalau anggota keluarga Ye yang lain mungkin tidak ada gunanya, kata Ye Yan dengan tulus. Ye Yunlan tertegun sejenak, lalu menutupi bibir merahnya dan tertawa terbahak-bahak hingga bunganya bergetar. Itu tidak berlebihan. Hanya saja aku mendapat dukungan kakekku sebelumnya. Jadi aku mampu menekan orang-orang itu dengan begitu lancar. Katanya sambil tersenyum. Segera, wajah Ye Yunlan menjadi sedikit serius. Namun, ini tidak berarti bahwa orang-orang itu tidak mampu. Terutama Ye Yunfan. Saudaraku, kamu harus berhati-hati terhadap dia. Dia beberapa waktu lalu, di tengah jalan, dia ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu Ye Yan tentang hal ini. Bukan apa-apa, ingatlah untuk berhati-hati terhadapnya. Ye Yunlan tahu bahwa Ye Yan adalah menantu dari rumah ke rumah di Dongling. Status ini sangat tidak terhormat. Oleh karena itu, dia tidak ingin Ye Yan menghadapi terlalu banyak pertumpahan darah sekaligus. Jangan sampai dia tidak bisa menerimanya. Namun, Ye Yunlan tidak tahu bahwa Ye Yan sudah bertarung dengan Ye Yunfan melalui udara. Tapi Ye Yunfan tidak memanfaatkannya. Jadi, apakah aku berhati-hati terhadapnya atau dia berhati-hati terhadapku? Siapa yang tahu? Ye Yan berkata dengan santai. Sekarang sepertinya kakak perempuan ini memang sangat baik padanya. Jadi dia tidak perlu selalu menyembunyikan sesuatu. Ye Yunlan sedikit terkejut. Apakah kamu melihatnya? Setelah Ye Fu memberitahunya terakhir kali bahwa seseorang telah menyerang Ye Yan, dia menyelidiki dan mengetahui bahwa Ye Yunfan pernah ke Dongling. Namun, pihak lain bertindak diam-diam, jadi dia tidak menangkap apapun. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia memberiku hadiah besar. Ada sedikit nada dingin dalam nada suara Ye Yan. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepadanya dan memberinya hadiah besar. Untuk wanita pintar seperti Ye Yunlan, dia bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi tanpa terlalu banyak bertanya.
Cahaya dingin muncul di matanya. Lalu dia memegang tangan Ye Yan. Aku akan membantumu. Merasakan sentuhan lembut di tangannya, Ye Yan tidak memiliki pikiran yang menghujat di dalam hatinya. Kalau tidak, bukankah kamu akan menjadi adikku? Dia berkata sambil tersenyum. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum. Saat ini, mereka sudah sampai di depan pintu kamar Ye Yan. Ngomong-ngomong, bagaimanapun juga, kamu adalah anak dari keluarga Ye yang secara pribadi diusulkan oleh lelaki tua itu untuk dibawa pulang. Jadi menurut aturan keluarga Ye, akan ada jamuan selamat datang besok malam. Tetapi karena lelaki tua itu sakit parah, ukuran perjamuan ini tidak akan terlalu besar, juga tidak akan ada terlalu banyak trik. Ini hanya agar kamu bisa mengenal semua orang di keluarga Ye. Sebentar lagi, aku akan mengatur agar Ye Fu membawa penjahit keluarga untuk membuatkan gaun yang dibuat khusus untukmu. Ye Yunlan mendengar sesuatu dan menjelaskan. Ye Yan tidak keberatan dengan hal ini. Terima kasih, saudari, ucapnya wajar. Bibir merah Ye Yunlan sedikit melengkung, seolah dia senang Ye Yan bisa menyebut dirinya seperti itu. Kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di layar ponsel di tangannya, sudah ada lebih dari selusin panggilan tidak terjawab. Bab 430 Jagalah anjingmu dengan baik. Melihat warna merah menyala menghilang di sudut tangga, Ye Yan kembali ke kamar. Dia merapikannya sebentar, dan Ye Fulai memberitahunya bahwa penjahitnya akan segera datang. Ye Yan tidak keluar dan mempelajari hal-hal yang ada dalam ingatannya di rumah. Namun, ketika Ye Yan kembali dari obsesinya terhadap keterampilan medis dan melihat waktu, beberapa jam telah berlalu. Penjahit yang dijanjikan masih hilang. Dia mengangkat alisnya dan menghubungi nomor telepon Ye Fu. Tuan muda kedua, oh. Suara Ye Fu canggung dan tidak berdaya, sesuatu telah terjadi. Ye Yan mengangkat alisnya, membandingkan kepala pelayan keluarga Ye dengan Alfred dari keluarganya sendiri, terdapat perbedaan yang sangat besar. Konsorsium Zhang, kekuatan tertinggi kelas dunia, terorganisir dengan baik di bawah manajemen pengurus rumah tangga lama. Dan dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi Ye Fu ini bahkan bisa menyewa seorang penjahit. Yang terpuji dari kepala pelayan ini mungkin adalah kesetiaannya. Ada apa? Ye Yan bertanya. Ini Nona Ye Yunyao. Dia bilang dia akan menghadiri peragaan busana dan mengundang semua penjahit di rumah pagi-pagi sekali, kata Ye Fu. Ye Yan mengerti bahwa pihak lain juga pasti tahu bahwa akan ada perjamuan seperti itu setelah dia kembali ke keluarga Ye. Jadi wajar jika mempersiapkannya terlebih dahulu. Tuan muda kedua, bagaimana kalau saya menyewa perancang busana dari luar? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu akan diculik lagi? Karena pihak lain telah menemukan metode seperti itu dan menerapkannya terlebih dahulu, mereka pasti sudah menyusun rencana cadangannya. Mengapa repot-repot mempermalukan diri sendiri lagi? Apa yang harus aku lakukan? Perjamuan akan dimulai besok. Kamu tidak bisa hidup tanpa gaun. Bagaimana kalau aku mencari wanita tertua? Ye Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, itu adikku, bukan pengasuhku. Oke, jangan khawatir.
Aku akan mengurusnya. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Ye Yunyao, seorang wanita yang mengalami kerugian besar di pagi hari, justru melompat keluar untuk menimbulkan masalah lagi di sore hari. Dia mungkin seorang idiot yang sangat bodoh. Atau, ada seseorang di baliknya. Ye Yan lebih memilih pilihan kedua. Namun, dia tidak menganggap serius masalah ini. Sejujurnya, dia tidak peduli meskipun dia tidak memiliki gaun. Hanya saja dia tidak peduli. Jelas ada seseorang yang tidak siap membiarkan dia santai saja. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Ye Yan. Dia berjalan mendekat dan membukanya. Berdiri di luar adalah seorang pelayan laki-laki. "Apakah kamu Ye Yan?" kata pelayan itu dengan suara rendah, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengarahkan hidungnya ke arah Ye Yan. "Jika ada yang ingin kau katakan, pergilah." Jawaban Ye Yan sangat sederhana dan jelas. Wajah pelayan itu menunduk, menunjukkan ekspresi kesal. Dia hanya anak haram, tapi tetap saja ditawari menjadi menantu, namun sombong sekali. "Lupakan saja, saya adalah orang yang bekerja di istana keluarga Ye, jadi saya bisa dianggap sebagai anggota keluarga bangsawan, dan saya tidak bisa menjadi seperti orang kelas bawah ini." Ini adalah pemikiran yang sangat umum di kalangan pelayan keluarga Ye. Meskipun jamuan makan besok kecil, itu juga mewakili wajah keluarga Ye. Kamu bahkan tidak memiliki penampilan yang baik. Keluarga Ye kami tidak bisa kehilangan orang ini. Kata pelayan itu dengan nada menghina. Kemudian, dia menjatuhkan tas yang dibawanya ke tanah dan mengeluarkan satu set dari dalam. Ini adalah satu set pakaian yang diberikan oleh Nyonya kepada Anda. Saat Anda memakainya, ingatlah untuk sangat berterima kasih kepada Nyonya. "Nona," ulang Ye Yan, "itu Nona Ye Yunlan." Ketika pelayan itu berbicara, wajahnya tidak merah atau kehabisan nafas, seolah itu benar. Jika mata orang ini tidak berputar-putar, Ye Yan mungkin akan memujinya karena kemampuan aktingnya yang bagus. Dia sama sekali tidak percaya wanita sekuat Ye Yunlan bisa melakukan hal seperti itu. Ini benar-benar perselisihan tingkat rendah. Ye Yan berkata dengan dingin kepada penjahat seperti itu, bahkan tidak berminat untuk berakting dengannya. Pelayan itu memutar matanya, "Percaya atau tidak, kamu harus mengenakan pakaian ini untuk menghadiri jamuan makan besok. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa masuk." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan ingin pergi. "Berhenti!" suara samar Ye Yan terdengar dari belakang. Pelayan itu tidak bermaksud untuk berbalik, tetapi berbalik dengan tidak sabar. "Apa yang ingin kamu lakukan lagi?" Saat berikutnya, sebuah tangan seperti besi menjepit bagian belakang lehernya. Dengan sedikit kekuatan, semua kekuatan di tubuhnya menghilang bersamaan dengan ledakan rasa sakit, dan dia bahkan tidak bisa berteriak dengan keras. Ye Yan menahan pelayan itu dengan satu tangan dan menyapu pakaian itu ke lantai. Kelihatannya bersih dan rapi, dan memang begitu. Tapi Ye Yan bukan lagi orang yang bodoh seperti dulu. Setiap kali dia mengobrol dengan Zhang Chuxue, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri sesuatu yang modis dan populer. Oleh karena itu, meskipun Ye Yan belum menjadi seorang master, dia bisa melihat sekilas gaya pakaian ini,
dan dia tidak tahu sudah berapa lama pakaian itu ketinggalan zaman. Jika saya benar-benar memakai sesuatu seperti ini untuk menghadiri jamuan makan, saya ditakdirkan untuk ditertawakan, jadi sebaiknya saya tidak memakainya sama sekali. Ye Yan mengaitkan jari kakinya dan mengangkat tas dari tanah ke tangannya. Biarkan aku pergi secepatnya. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ini adalah kediaman keluarga Ye. Beraninya kamu bertindak liar di sini. Ye Yan memberikan sedikit tekanan pada tangannya. Pelayan itu berteriak dan tidak berani berbicara lagi. Dia menyerahkan pegangan tas ke mulut pelayan itu. Gigitlah, Ye Yan berkata dengan tenang, namun rasa dingin di dalamnya tidak bisa diabaikan. Pelayan itu sedikit takut. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan anak haram ini. Dia bisa menyakiti dirinya sendiri dengan mencubit bagian belakang lehernya dengan satu tangan. Karena itu, dia tidak berani berbicara omong kosong, jadi dia membuka mulut dan menggigit tangannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pelayan itu bertanya dengan samar. Mulut Ye Yan sedikit melengkung. Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, tolong bantu aku menyampaikan pesan padanya. Awasi anjingmu dan jangan biarkan dia menggigit siapapun. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan leher pelayan itu dan menjentikannya 2 kali. Ya, mata pelayan itu tiba-tiba melebar dan dia mengertakkan gigi. Jika bukan karena bantalan tangan, bibirnya mungkin akan patah. Ye Yan justru melepaskan kedua tangannya secara langsung. Pelayan itu berkeringat kesakitan dan menatapnya dengan ketakutan di matanya. Pergilah, ingat apa yang aku katakan, dan katakan kata demi kata pada orang di belakangmu. Setelah mengatakan itu, dia mengusir pelayan itu dan menutup pintu. Di halaman rumah keluarga Ye Yunyao sedang duduk di kursi di tepi kolam renang dengan ekspresi dingin dan bangga di wajahnya. HMPH, perempuan jalang itu Ye Yunlan. Apa menurutmu jika kamu melindungi perempuan jalang itu? Perempuan jalang itu akan baik-baik saja. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan kali ini. Saat ini, tiba-tiba terdengar seruan di luar. Ye Yunyao mengangkat alisnya tidak senang. Apa yang kamu lakukan? Membuat suara seperti itu. Bersambung,